Nanti Bapak bilang tetap semangat, jadi bilang semangat. Kita mulai pembelajaran kita kali ini yaitu dengan judul materi cerpen. Siapa yang di sini yang tahu apa itu cerpen? Betul sekali. Udah bisa ya ada apa ini? Terus ini yang kita harapkan. Jadi cerpen ini adalah merupakan cerita pendek, yaitu merupakan karya sastra fiksi yang mengisahkan peristiwa atau konflik secara ringkas dan padat. Jadi cerpen ini merupakan sebuah karya sastra yang merupakan fiksi. Jadi fiksi ini yaitu sebuah yang disusun atau ditulis secara khayalan sesuai dengan imajinasi penulis. Jadi itu merupakan cerpen. Jadi dari ciri-ciri dari cerpen ini yang pertama, panjangnya tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi cerpen ini maksimal dari semua kata-kata yang terdapat di cerpen itu 10.000 kata. Jadi itu yang dinamakan cerpen. Lebih dari situ itu bukan cerpen tapi novel. Yang kedua yaitu dibaca sekali dulu 10 sampai 30 menit. Jadi ciri-ciri yang termasuk dalam cerpen ini yaitu merupakan pembacanya hanya dibaca secara sekali dulu saja, yaitu sekitar dari 10 menit hingga 30 menit itu selesai karena cerpen ini bersifat cerita yang pendek. Yang selanjutnya yaitu fokus pada satu kejadian atau konflik utama. Jadi di sini cerpen ini hanya berfokus pada satu kejadian saja, satu konflik saja, tidak berakar-akar kemana-mana. Jadi itu merupakan salah satu dari kondisi atau ciri-ciri dari cerpen. Yang selanjutnya yaitu struktur cerpen. Apakah ada di antara anak yang bisa menjelaskan struktur cerpen di atas? Ya, silakan. Struktur cerpen yang pertama itu adalah naskah atau opsional. Biasanya ini bisa dikatakan sinopsis yang bisa memberikan gambaran tentang cerpen yang akan kita buat. Yang kedua adalah orientasi itu berisi pengenalan seperti apa, mulai dari tokoh, seperti latarnya, suasana, dan apa yang menjadi permasalahan dalam cerita. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini artinya bahwa di dalam cerita itu mulai adanya masalah atau munculnya permasalahan-permasalahan yang akan diselesaikan oleh tokoh. Nah, yang selanjutnya adalah resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian dari masalah, bisa berupa penyelesaian itu berupa berakhir bahagia atau bisa berakhir sedih atau kesedihan. Nah, yang terakhir adalah koda. Nah, koda ini biasanya itu berupa penutup dan sering dikasih yang namanya atau sering dikatakan pesan-pesan yang disampaikan kepada audiens. Artinya apa saja yang menjadi pesan moral yang disampaikan penulis terhadap pembaca terhadap cerita yang telah dibuat. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk ini di atas merupakan struktur cerpen seperti yang telah dijelaskan oleh saudara kalian Desta tadi, bahwasanya struktur cerpen ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama abstrak, yaitu merupakan ringkasan dari cerita atau dari cerpen tersebut. Yang kedua orientasi, yaitu merupakan perkenalan tokoh, latar, dan bagaimana suasana. Yang selanjutnya yaitu komplikasi, yaitu di mana munculnya konflik. Jadi di sini akan ada kejadian atau inti dari cerpen tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu resolusi, yaitu di mana di sini terjadi klimaks satu penyelesaian dalam konflik. Jadi di sini sering di sini tujuannya menyelesaikan kejadian atau konflik yang terjadi dalam cerpen tersebut. Dan yang terakhir yaitu koda, penutup atau biasanya di koda ini terdapat pesan moral. Jadi pesan moral ini bisa juga amanat yang disampaikan kepada pembaca atau penulis sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
pertama tema adalah ide pokok dari sebuah cerita dari cerpen tersebut. Yang kedua yaitu tokoh dan penumpang. Di sini tokoh kita adalah karakter atau pemeran dalam cerpen tersebut. Yang selanjutnya yaitu latar di sini ada yang tahu latar terang berapa? Tidak, Pak. Nah, betul sekali. Latar tempat, waktu, dan suasana. Betul sekali pertama. Selanjutnya alur juga terbagi berapa? Tiga, Pak. Saya Alur maju, alur mundur, alur samudera. betul sekali. Yang selanjutnya itu sudut pandang. Di sini sudut pandang merupakan bagaimana seorang pengarang memberikan atau melihat sisi dari isi cerpen tersebut. Yang selanjutnya itu gaya bahasa. Yang mana di sini gaya bahasa digunakan pada cerpen untuk membuat atau menulis atau apa istilahnya? Merindah, Pak. Ya betul, memperindah isi dari cerpen tersebut sehingga pembaca dapat tertarik dengan isi dari cerpen tersebut. Dan yang terakhir memang seperti yang telah saya jelaskan tadi, meski di setiap cerpen terdapat pengarang atau moral, yang mana di sini berisikan apa saja pelajaran atau yang dapat nilai-nilai yang dapat kita adaptasi ke kehidupan kita dari si penulis kepada pembaca. Yang selanjutnya itu unsur eksistensi cerpen. Siapa yang tahu itu apa unsur eksistensi? Ya tahu? Unsur eksistensi apa itu eksistensi? Siapa yang tahu? Eksistensi itu, Pak, unsur yang ada di luar dari cerpen. Betul sekali. Jadi unsur eksistensi ini merupakan unsur lain selain dari unsur eksistensi cerpen, yang mana terdiri dari latar belakang penulis. Yang jadi di sini unsur eksistensi ini salah satunya yaitu latar belakang penulis. Di sini latar belakang penulis ini cerpen tersebut dibuat dari latar belakang dari si penulis tersebut atau dari pengalaman dari sang penulis tersebut, bagaimana pengalamannya sebelum dia atau bagaimana dia dapat terdapat inspirasi dalam menulis cerpen tersebut. Dan selanjutnya yaitu kondisi sosial budaya. Jadi di sini si penulis atau pengarang sebuah cerpen menulis atau memberikan unsur dari kondisi sosial budaya yang mana itu mempengaruhi bagaimana isi dari pembuatan cerpen tersebut. Yang terakhir yaitu nilai kehidupan. Ya, jadi di sini terdapat juga unsur nilai kehidupan yang mana terdapat moral, sosial, religius, dan ekonomi. Dan selanjutnya cara menulis cerpen. Pertama, sebelum kita masuk atau menulis sebuah cerpen, maka kita menentukan yang pertama itu tentukan tema. Jadi di sini sebelum kita membuat atau memulai sebuah cerpen, maka terlebih dahulu kita menentukan sebuah tema. Apa saja yang akan kita buat sebuah cerpen tersebut. Dan yang kedua yaitu buat tokoh utama dan sifanya. Setelah kita telah menentukan temanya, maka kita membuat siapa tokohnya, siapa pemerannya, dan bagaimana sifatnya sehingga nanti memberikan gambaran bagaimana bisa terbentuknya suatu cerpen. Yang selanjutnya itu tentukan latar. Jadi setelah kita menentukan siapa tokohnya, siapa sifanya, maka kita menentukan bagaimana latarnya, apakah itu jadi seperti yang Bapak katakan tadi, kita menentukan siapa tokohnya dan sebagainya. Dan kemudian tentukan konflik. Jadi setelah kita menentukan latarnya, maka kita menentukan konflik apa yang terjadi, terus saja kejadiannya, supaya menambah isi dari cerita tersebut. Dan kemudian itu susun alur cerita. Jadi kita menyusun bagaimana alur cerita tersebut mulai dari awal sampai akhirnya. Dan yang selanjutnya itu menggunakan bahasa menarik dan efektif. Jadi cerpen ini menggunakan bahasa yang menarik, bahasa yang sederhana dan efektif sehingga tidak membuang kalimat dan tidak membuang waktu dari sebuah bacaan. Dan yang terakhir itu tutup cerita dengan kesan mendalam. Jadi di sini cerpen tersebut harus ditutup dengan
cerita yang penuh dengan kesan mendalam, yang mana di sini seperti tadi jika cerpennya contohnya jika cerpennya bercerita tentang contohnya bercerita tentang apa yang harus bisa kan cerita ya. Jadi di situ akhir dari ceritanya nanti si kancil berbuaya ini kita akan belajar kita jadikan akhirnya yang bersama itu mereka saling bersahabatan. Jadi rumah yang bagus sekali. Jadi itu memberikan kesan yang mendalam kepada pembaca dari cerita tersebut. Jadi sebelum itu apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Saya Pak. Ya. Perkenalkan namanya. Kenalkan nama saya Muhammad Ghani. Pak, jadi pertanyaan saya Pak, apakah judul cerpen mencerminkan visi dari cerpen tersebut? Ya, terima kasih. Apakah Anda bisa menjawab atau menanggapi supaya saya di sini? Saya Pak. Anda silakan. Dari cerpen tentu saja karena kita membuat cerpen itu berdasarkan pada pemilihan judul yang kita buat, maka dari judul itu kita kembangkan ceritanya bagaimana supaya judulnya itu bisa kita buat cerita-cerita yang menarik, maka dari judul kita berdasarkan membuat cerita tersebut. Terima kasih. Jadi untuk anak-anak itu ya tentu saja judul dari cerpen itu menentukan apa visi dari cerpen karena tidak mungkin judulnya menentukan tapi ceritanya kan cerita ini tidak mungkin. Jadi harus sesuai dengan isi, harus sesuai dengan judul yang kita buat. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ayo. Jadi apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Sudah paham semua ya? Terus jadi sebelum kita mengakhiri seluruh materi kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kami ada yang bisa menyimpulkan atau menceritakan kembali dari awal pertengahan hingga sampai akhir apa saja materi yang telah kita pelajari. Dari siapa? Jadi melalui cerpen ini kita bisa mengekspresikan diri, pengalaman dan nilai dan apa saja nilai kehidupan yang terdapat di dalamnya. Dan yang terakhir itu bagaimana kita membaca dan menulis cerpen dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan kita serta kepekaan kita terhadap dunia imajinasi kita. Jadi untuk kami Bapak memberikan tugas di rumah tadi kami tulis nanti tugas ini akan bawa lagi di minggu selanjutnya. Ya, jadi tugas untuk anak kami di rumah itu cari sebuah cerpen atau anak-anak kami membuat sendiri
cerpennya nanti diserahkan atau diperlukan lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Yang mengikuti struktur dan fungsi dari cerpen tadi. Anak-anak kami yang di sini, kita belajar di sini bahwasanya untuk bertemu tadi kita harus serius belajar, jangan banyak tingkah yang penting perhatiannya. Jadi di sini anak setelah kita mempelajari semua dari teman ini, mohon atau bapak minta kepada anak-anak semua dapat mengerti dan dapat meneruskan belajarnya di rumah supaya nantinya apa yang telah kita pelajari hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi sekian saja sebelum kita mengakhiri seluruh pelajaran materi kita hari ini. Siapa yang memberi kepada Allah untuk menutup? Akan kita dipersilakan. Teman-teman, kita bisa berdoa doa. Terima kasih Tuhan Yesus kami sudah siap belajar dan tanamkan dalam. Amin. Amin.